Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Belajar Isi. Di sini akan dibahas tentang soal pembahasan TWK, CPNS, dan kedinasan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mari kita mulai. Masyarakat Indonesia memiliki kearifan lokal yang beragam pada tiap daerah. Tiap daerah memiliki pola hidup yang berbeda. Misalnya dalam kegiatan ekonomi, ada yang mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor A. Tradisi masyarakat setempat, B. Lapangan pekerjaan, C. Sempitnya daya manusia, D. Keterampilan masyarakat, E. Faktor geografis. Silakan dijawab. Oke, jawabannya adalah E. Faktor geografis. Ilustrasi pada pasal nomor 3 menunjukkan adanya keragaman mata pencaharian yang ditunjukkan dengan macam-macam pekerjaan, pertanian, perikanan, perkebunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor geografis. Masyarakat yang tinggal di daerah laut sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, sebab tanahnya tidak cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Masyarakat yang tinggal di desa sebagian besar berprofesi sebagai petani, karena lahan pertanian di desa masih cukup luas dan tanahnya masih subur, sehingga cocok untuk bertani. Lanjut. Pernyataan berikut merupakan penyebab keanekaragaman agama di Indonesia kecuali A. Pengaruh budaya asing, B. Pada masa lampau Indonesia merupakan jalur perdagangan, C. Letak Indonesia yang strategis sehingga mendorong bangsa asing untuk datang, D. Kondisi Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, E. Perbedaan kondisi geografi. Silakan dijawab. Jawabannya adalah E. Perbedaan kondisi geografi. Keanekaragaman agama di Indonesia disebabkan oleh 1. Letak Indonesia yang strategis, 2. Pengaruh budaya asing yang membawa ajaran agama yang berbeda-beda, 3. Wilayah Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, 4. Pada masa lampau menjadi jalur perdagangan. Letak Indonesia yang strategis menjadi daya tarik bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Kedatangan bangsa asing di Indonesia memberikan pengaruh terhadap keragaman agama masyarakat di Indonesia. Jawabannya yang E. Perbedaan kondisi geografi. Lanjut. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Meskipun demikian, masyarakat dapat bersatu dalam kemajemukan sosial budaya karena memiliki A. Sifat primordialisme, B. Bahasa daerah yang sama, C. Kebudayaan yang sama, D. Asal-usul dan ciri fisik yang sama, E. Ideologi yang sama. Silakan dijawab. Jawabannya adalah E. Ideologi yang sama. Dasar negara dan landasan ideal negara Indonesia adalah Pancasila. Ideologi Pancasila bagi negara Indonesia berfungsi juga sebagai pengatur pemerintah, penyelenggaraan negara, serta sebagai pandangan hidup atau falsafah bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian, meskipun bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa Indonesia memiliki ideologi yang sama, yaitu Pancasila, yang berfungsi sebagai penyatu keberagaman masyarakat Indonesia. Jawabannya yang E, ideologi yang sama. Lanjut. Proses peleburan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai kebudayaan milik bersama merupakan proses A. Akulturasi, B. Amalgamasi, C. Asimilasi, D. Akomodasi, E. Primordialisme. Silakan jawab. Jawabannya adalah C. Asimilasi. Asimilasi merupakan proses pembaruan dua budaya disertai hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru.
Dengan demikian, apabila di dalam masyarakat dapat peleburan beberapa budaya yang berbeda menjadi satu budaya, maka dalam masyarakat tersebut terjadi asimilasi. Lanjut, sidang BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 menghasilkan Piagam Jakarta dan pembentukan panitia-panitia hukum dasar. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia Pembela Tanah Air Peta diketuai oleh A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Sudirman, D. Suparman, E. Abikusno Cokrosujoso. Jawabannya E. Abikusno Cokrosujoso. Sidang BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 menghasilkan Piagam Jakarta dan pembentukan panitia-panitia hukum dasar. Panitia-panitia kecil yang terbentuk antara lain Panitia Perancang UUD diketahui oleh Insinyur Soekarno, Panitia Pembela Tanah Air Peta diketuai oleh Abikusno Cokrosujoso, Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Jawabannya E. Lanjut, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum merupakan salah satu pengamalan Pancasila. A. Ke-1, B. Ke-2, C. Ke-3, D. Ke-4, E. Ke-5. Jawabannya adalah E. Melakukan pekerjaan yang berguna dapat diartikan dengan ciri bangsa Indonesia yang selalu bekerja sama demi kepentingan bersama, tanpa ada egois atau individualis. Hal tersebut sesuai dengan sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut, berikut beberapa nama tokoh yang termasuk dalam Panitia 9 kecuali A. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Abikusno Cokrosujoso, B. Kyai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhyamin, Mr. A.A. Maramis, C. Ki Bagus Hadikusumo atau Iskandar Dinata, Sutarjo Kartadikusumo, D. Haji Agus Salim, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, E. Kyai Bagus Hadikusumo, Haji Agus Salim, Mr. Muhyamin. Jawabannya C. Anggota Panitia 9 ialah sebagai berikut: A. Insinyur Soekarno, B. Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Mr. Muhyamin, D. Mr. Ahmad Subarjo, E. Mr. A.A. Maramis, F. Abdul Qadir Musyakir, G. Kyai Haji Wahid Hasyim, H. Agus Salim, dan I. Abikusno Cokrosujoso. Jawabannya C. Lanjut, setelah Jepang terdesak dalam Perang Asia Pasifik pada tahun 1944, Perdana Menteri Jepang Koizumi berjanji untuk memberikan Indonesia kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 dan membentuk BPUPKI yang diketuai oleh A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Rajiman Widjodiningrat, E. Haji Agus Salim. Jawabannya D. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, Jepang menganjurkan untuk membentuk BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Widjodiningrat pada tanggal 1 Maret 1945. Lanjut, hasil pemilu pertama pada tahun 1955 dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada bidang politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan yang disebabkan oleh hal-hal berikut ini, kecuali A. Semakin berkuasanya model-model raksasa terhadap perekonomian Indonesia, B. Akibat sering bergantinya sistem kabinet, C. Diberlakukannya sistem liberal pada UUD sementara 1950, D. DPR hasil pemilu mencerminkan perimbangan kekuatan politik yang ada,
E. Gagalnya konstituen untuk membentuk UUD yang baru. Jawabannya D. Hasil pemilu pertama pada tahun 1955 dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi keinginan masyarakat yang disebabkan oleh hal-hal berikut ini. A. Makin berkuasanya pemuda raksasa atas ekonomi Indonesia. B. Sering bergantinya sistem kabinet di Indonesia. C. DPR hasil pemilu 1955 tidak mampu mencerminkan kekuatan politik yang ada. D. Gagalnya konstituen untuk membentuk UUD yang baru sehingga dikeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959. Jadi yang bukan merupakan sebab hasil pemilu tidak dapat memenuhi keinginan masyarakat adalah DPR hasil pemilu mencerminkan perimbangan kekuatan politik yang ada. Lanjut, pada tanggal 11 Juli 1945 dalam sidang BPUPKI yang kedua dibentuk panitia kecil yang bertugas untuk merancang UUD yang beranggota orang A7, B8, C9, D12, E19. Jawabannya A. Panitia perancang UUD kemudian membentuk panitia kecil perancang UUD yang beranggotakan 7 orang, antara lain Dr. Supomo, Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subardjo, A.A. Maramis, R.P. Singgih, Agus Salim, dan Sukiman. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.